subscribe YouTube Prayogasinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayogasinyo ya. Nah. Playing a game of whack fuck here. Whack. Selamat datang di Day of Lampung. Kenapa ada tulisannya 58/16 ya? Apakah kapasitasnya hanya sampai segitu? Entahlah. Jadi jam 9 sekarang. Sekarang jam 9. Jam 9 kan? Tadi kan? Mana tadi ya? Ya, jam 9 pagi hari Minggu tanggal 22 tanggal 22 Maret. Kegiatannya hampir sama. Nah, kegiatannya hampir sama seperti kemarin, shift malam terakhir. Jadi hari ini sama besok libur. Sebenarnya kan ada 2 segmen ya, kegiatan sekarang dan kegiatan nanti, tapi video ini akan terbagi menjadi 2 bagian sama seperti video sebelumnya. Video nantinya adalah kelanjutan saya berkegiatan. Sekarang ini sampai terputus beberapa menit saja, terus mandi lanjut ke gereja. Setelah gereja nanti saya bikin video lagi. Jadi sesuai dengan thumbnail, beberapa bulan yang lalu lagu yang lagi in adalah Mangu dari 420. Lalu dilanjut sekarang ini ada titik-titik di Jundoa dari Sal Priadi. Dan dilanjut kita buat menyenangkan dari Pradia. Lalu ada satu lagu yang lagunya diremix jadi enak, tapi lagu sebenarnya enak sih, tapi kurang beat gitu, kurang cepet gitu temponya. Dia tuh namanya Taraga Pulang. Itulah kenapa thumbnailnya belakangnya kalau teman-teman cari di YouTube Taraga Pulang, backgroundnya sama kan, background thumbnail. Setelah itu aku mau membahas tentang stereo wall, tapi karena biar panjang jadi nanti aja. Jadi kita lanjut ke segmen kedua ya. Bye bye. Later, a few inches later, 2 hours later, 1
Selamat siang. Selamat siang. Sekarang masih di tanggal yang sama seperti segmen sebelumnya. Ketiduran, kecapean, ngantuk. Kegiatan tadi setelah segmen pertama itu saya pergi ke gereja, terus pulang 1 jam setengah kemudian saya pulang ngantuk, tidur bentar lagi nih baru take video segmen kedua ini. Saya mau melanjutkan tentang topik yang sebelumnya yang saya ingin bahas, yaitu tahu nggak sih ada beberapa lagu itu yang identik dengan sesuatu, waktu, benda, emosi, momen. Salah satunya adalah lagu Taraga Pulang. Ya, kalau nggak salah, Taraga Pulang. Aku tuh sering banget dengerin lagu ini di TikTok. Nggak relate, tapi sering gitu muncul hanya pas lebaran. Lalu sampainya saya di Lampung dan dapat momen lebaran, itu lagu ini kayak deket banget gitu di kehidupanku ya mas. Bahasa kehidupan bahasa Minang itu deket banget, terasa kena gitu. Gak tahu sih artinya, karena beberapa jam yang lalu aku cari versi bahasa Indonesianya ya. Tapi kayak wah anjir, kena sih. Terus selain lagu itu yang relate, aku tuh salah satunya adalah fanatik dengan band yang bervokalis wanita. Salah satunya kalau di Indonesia adalah Stereo. Pada saat Zinantia Tita itu jadi vokalisnya. Kenapa pada saat Zinantia jadi vokalisnya? Karena pertama umur 31, secantik itu, semungil itu, seskrim itu. Terus lagu-lagu yang dia bawakan juga kena gitu, maksudnya dekat denganku. Kalau teman-teman perhatikan di video IG-ku itu banyak banget pakai caption lagu dari Stereo. Mungkin 3-4 foto itu pakai Stereo. Dan keluarnya Tita salah satu perkenalannya juga baru kemarin lihat di postingannya, nggak ada gitu. Itu saya punya sepatunya, saya punya 4 baju merchandise-nya, saya punya apa lagi ya dulu, stiker saya juga punya. Pokoknya berbau mereka gitu. Tapi saat Sinantia digantikan oleh vokalis baru, aku itu merasa kayak ini bukan Stereo yang aku kenal. Ini Stereo memang setiap apapun itu harus ada evolusi, harus ada perubahan. Tapi coba bayangin begini, karena saya adalah seseorang tipe orang yang makan kalau sudah kecantol dengan satu hal itu akan terus gitu. Paling opsinya adalah perubahan kecil, bukan perubahan besar. Contoh, kalau aku makan lalapan itu akan
seperti itu, terus di warung itu terus. Nah, saat nasinya berubah atau porsinya berubah, itu akan kerasa. Sama seperti itu. Saya yang hampir setiap menit, setiap jam pada waktu itu dengerin semua lagu Stereo Wall yang vokalisnya Tita dihadapkan dengan vokalis baru yang seperti ini. Aku merasa enggak, ini bukan Stereo Wall yang aku suka. Ini bukan Stereo Wall yang aku dengerin. Meskipun lagu-lagunya sama, ini bukan Stereo Wall itu. Jadi kurang gitu. Dan nggak bisa dipungkiri, memang itu harus terjadi. Tapi ya udah. Memang juga sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Semua ngomongin lagi. Oh ya, jika teman-teman nonton video saya dari awal sampai sekarang, sampai D22, itu kalau nggak salah saya mempertanyakan apa fungsi seeker yang berada di mana-mana. Akhirnya terjawab. Jadi semua pertanyaanku terjawab. Itulah kenapa thumbnailnya seperti itu, dan nanti di akhirnya akan ada jawaban dari seeker. Jadi teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Besok epic sih. Aku yakin besok akan sesuatu yang beda sih. Yakin. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton. Sampai jumpa di besok. Itu pasti keren sih. Makin capek sih besok. Jadi sampai jumpa di D23 Day of Lampung. Bye bye. Kenapa di Lampung Siger ada di mana-mana? Di sini, di sini, di sini, dan juga di sini. Pernah gak sih baru masuk Lampung, yang nyambut bukan tulisan selamat datang, tapi mahkota gede warna emas. Namanya Siger. Dan ini bukan pajangan random. Siger itu mahkota adat perempuan Lampung. Dipakai di acara adat terutama pernikahan. Bukan sekedar cantik, tapi penanda kehormatan dan martabat keluarga. Yang menarik, bentuk Siger gak asal desain. Lekuknya ada yang 7, ada yang 9. Ini ngikutin 2 adat besar di Lampung, Saibatin dan Pepadun. 7 dan 9 itu melambangkan struktur adat, marga, dan asal-usul masyarakatnya. Siger bukan cuma dipakai untuk pengantin, tapi udah jadi simbol resmi identitas Lampung. Siger ada di arsitektur, batik, lapis, logo daerah, sampai monumen. Dan yang paling ikonik, Menara Siger di Bakahuni. Ini bukan cuma landmark, tapi penanda. Selamat datang di Lampung, ini tanah adat. Bentuknya megah, emas, gampang dikenali, dan kuat secara visual. Makanya Siger jadi simbol yang paling gampang diingat dan diulang. Hari ini Siger bukan cuma milik upacara adat, tapi juga alat branding budaya. Di balik bentuknya yang sering kita foto, Siger itu bukan hiasan kosong. Dia cerita soal sejarah, struktur sosial, dan cara orang Lampung menjaga identitasnya. Jadi kalau kalian lihat Siger, ingat, ini bukan mahkota biasa. Ini mahkota kebudayaan. Komen kalau kalian pengen kota kalian aku kunjungi.